Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai aplikasi Amarta yang beranggotakan Tenrifim Farasia, Wardah, dan Tri Sunandar Ansar. Adapun materi kami yaitu, baik langsung saja kita akan masuk ke dalam materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar. Saya akan membahas tentang peer-to-peer dan sekilas tentang aplikasi Amarta. Pertama, membahas tentang peer-to-peer. Peer-to-peer lending atau familiar disingkat sebagai P2P adalah perusahaan yang mempertemukan langsung antara investor atau pendana dengan peminjam tanpa perantara. Melalui teknologi dan sejumlah sistem yang dimiliki oleh peer-to-peer, antara pendana dan peminjam tidak perlu bertemu tatap muka. Mereka akan dialihkan melalui sebuah sistem seperti aplikasi atau website sehingga lebih efisien dari segi waktu. Peer-to-peer menghubungkan orang yang kelebihan uang dan orang kekurangan uang untuk mengembangkan bisnis. Perusahaan hal ini disebut sebagai invoice financing. Dalam peer-to-peer terdapat pendanaan besar dan pendanaan kecil, yaitu pendanaan besar untuk perusahaan dan pendanaan kecil untuk UMKM. Dari penjelasan Saudara Tri Sunandar itu menjelaskan ada dua dalam peer-to-peer. Yang pertama dana untuk perusahaan dan yang kedua itu dana untuk UMKM. Nah, untuk dana perusahaan itu dimisalkan perusahaan Telkom, dia itu mengajukan pengajuan iklan yang dia itu maunya iklan itu saya bayar setelah 90 hari iklan itu jadi. Dia memberikan pengajuan iklan tersebut terhadap perusahaan digital agency. Nah, perusahaan digital agency ini yang awalnya dia tidak memiliki modal untuk membuat iklan tersebut, kan iklannya itu dia bayar setelah 90 hari. Sehingga dia memutuskan untuk meminta bantuan ke peer-to-peer lending. Nah, di sinilah peer-to-peer lending masuk, di mana mereka memberikan dana kepada digital agency ini. Setelah itu, pihak digital agency ini memberikan iklan tersebut karena sudah jadi kepada Telkom. Nah, Telkom ini membayar ke digital agency. Setelah itu digital agency ini dia mengembalikan dana yang dia pinjam di peer-to-peer. Selanjutnya dana untuk UMKM. Nah, untuk mengenai dana UMKM ini dimisalkan UMKM yang dia itu butuh modal untuk usaha, sehingga dia menawarkan diri ke peer-to-peer lending, aplikasi peer-to-peer lending. Setelah itu pihak investor yang ada dalam aplikasi peer-to-peer lending tersebut, dia memilih UMKM yang dia ingin danai. Kan dalam aplikasi itu dia ada banyak UMKM yang ingin didanai, sehingga investor dia memilih yang mana yang dia pilih untuk didanai. Kemudian investor memberikan dana ke UMKM. Nah, setelah itu UMKM melakukan pembayaran ke aplikasi peer-to-peer lending, lebih tepatnya ke investor, tapi melalui aplikasi peer-to-peer lending dengan cara diangsur. Baiklah, selanjutnya kita masuk tentang aplikasi Amarta yang akan dibawakan oleh Saudara Tri Sunandar Ansar. Selanjutnya tentang aplikasi Amarta. Amarta adalah layanan fintech peer-to-peer lending yang menghubungkan pendana dengan pengusaha mikro dan kecil di pedesaan. Tumbuh sebagai platform peer-to-peer, Amarta menjembatani kebutuhan pelaku UMKM akan modal dengan kebutuhan investor akan return. Dengan layanan online, tujuan yang ingin dicapai adalah memperluas menjangkau investor dan mitra peminjam. Sasaran utama dari layanan finansial Amarta adalah pelaku UMKM yang memiliki usaha rumahan. Aplikasi Amarta tidak hanya berbicara soal uang saja, tapi juga mengenai misi sosial
dalam membantu masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang belum bisa meminjam ke bank. Saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita masuk dalam Amarta versus Coinworks yang akan dibawakan oleh Saudari Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah, saya akan membahas tentang perbandingan Amarta dengan peer-to-peer yang lain. Nah, sebagai perbandingannya di sini kita akan mengambil Coinworks. Nah, perbandingan yang pertama yaitu Amarta memiliki jarak funding lender sebagai pencairan ke borrower yang cukup cepat. Nah, jika dibandingkan dengan Coinworks, periode fundingnya di sini panjang sehingga borrower dan lender harus menunggu. Nah, kemudian yang kedua yaitu Amarta bekerja sama dengan lembaga penjamin sehingga dapat mengurangi risiko lender. Jika dibandingkan dengan Coinworks, risiko kreditnya di sini menjadi tanggungan sepenuhnya oleh lender. Namun, platform memiliki tanggung jawab penuh dengan melakukan collection dan penagihan borrower semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu dalam Coinworks melayani pinjaman besar dari perusahaan yang besar pula. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan besar sehingga harus melakukan analisa yang kuat untuk memastikan bahwa pinjaman benefit dan bisa memberikan pinjaman yang tepat waktu. Kemudian yang keempat yaitu Coinworks di sini skemanya memberikan pinjaman ke perusahaan besar dengan mengumpulkan berbagai biaya dari beberapa lender untuk memenuhi pinjaman lendernya yang borrower mencapai hingga 2M. Nah, sedangkan pada Amarta hanya kepada UMKM saja dan satu lender membiayai satu peminjam dengan pinjaman mencapai hanya dengan 3 jutaan. Melihat gambar di samping di sebelah kiri yaitu tampilan Coinworks di mana yang menunggu pembiayaan dari lender. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya pula di sini adalah Amarta. Nah, Amarta di sini lendernya memilih secara langsung borrower yang ingin dia berikan pinjaman. Kemudian yang kelima yaitu tenor waktu pengembalian pinjaman di Amarta seperti pada gambar yang tertera yaitu 25 sampai 50 mingguan. Bisa dikatakan tenor waktunya di sini lebih lama dibandingkan dengan Coinworks yang hanya memiliki tenor waktu 1 bulan saja. Jadi Coinworks di sini lebih cepat tenornya dibandingkan dengan Amarta. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu poin ke-6. Nah, pada gambar di samping terlihat return dari Amarta kecil rata-ratanya yaitu hanya mencapai 12% saja untuk tenor 50 minggu. Nah, dibandingkan dengan Coinworks di sini bisa mencapai 16,2% dengan tenor 1 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tindri Fem Farasia. Di sini saya akan membawa teman-teman untuk mengetahui apa-apa saja yang ada dalam aplikasi Amarta. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping, di situ ada 5 ikon utama dalam aplikasi Amarta. Yang pertama itu ada akun, dan yang kedua itu aktivitas, ketiga portofolio, yang keempat marketplace, dan yang kelima itu adalah home. Pertama kita masuk jalan-jalan ke dalam akun, ikon akun. Nah, yang pertama dalam ikon akun ini ada tampilan penyambutan hello lender yang baik, karena memang dalam aplikasi Amarta ini yang hanya bisa akses itu lender. Kalau untuk borrower yang mau pihak yang melakukan pinjaman, yang meminta pinjaman itu
melakukan pendaftaran di websitenya. Nah, baik, selanjutnya kita mau ke bawah, yaitu ada support. Nah, support ini dia itu berisi tentang pemahaman mengenai aplikasi-aplikasi Amarta buat pengguna akunnya. Kemudian informasi akun. Nah, informasi akun ini dia berisi email dan juga password dari lender. Kemudian ada informasi pribadi yang terdiri dari info-info pribadi dari lender, nomor handphone, nama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dokumen yang harus ditandatangani oleh lender, yaitu dokumen seperti surat perjanjian. Kemudian juga ada akun bank dari lender. Nah, rekening dana lender. Kemudian di bawahnya itu ada syarat dan ketentuan seperti apa, kemudian kebijakan privasinya seperti apa, dan risiko pendanaan dari aplikasi Amarta itu seperti apa. Selanjutnya, kalau kita masuk dalam risiko pendanaan, di situ ditampilkan semua risiko-risiko yang kemungkinan terjadi ke depannya ketika kita menjadi investor dalam aplikasi Amarta. Nah, misalnya di sini ada dia jelaskan ada faktor finansial, internal, pengetahuan, musim. Nah, di situ dijelaskan semuanya agar pihak investor itu paham kira-kira ke depannya masalah apa yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya dalam ikon aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini terdapat ikon dana yang tersedia dari lender. Kemudian ada top up. Kalau kita buka top up-nya itu tampilannya seperti ini. Kemudian ada withdraw. Nah, dalam withdraw ini dia itu investor bisa menarik dana. Nah, selanjutnya kita masuk dalam icon e-statement. Dalam icon e-statement ini itu adalah transaksi laporan selama 12 bulan terakhir. Jadi segala transaksi dari bulan 1 sampai bulan 12 itu semua ada di e-statement. Kemudian juga ada ringkasan transaksinya. Jadi kalau kita masuk dalam ringkasan transaksi itu ada tampilan periode 12 April 2021 sampai 19 April 2021. Dia menampilkan totalnya, total transaksi dari masa itu. Nah, misal asuransi sekian dari 12 April sampai 19 April. Jadi dia perhitungannya dalam seminggu. Kemudian kita masuk ke icon portofolio. Nah, dalam icon portofolio itu dia tampilkan total aset lender, kemudian progres pendanaan. Di sini ada pendanaan aktif, kemudian proyeksi margin, menunggu pencairan, dana yang menunggu pencairan, totalnya berapa. Kemudian kualitas pendanaan. Nah, dalam kualitas pendanaan ini dia ada 3, pembayaran lancar, pembayaran beresiko, dan grace period. Dari yang saya ketahui, pembayaran lancar itu ya lancar ya, tidak ada hambatan. Itu persentasenya berapa misalnya. Kemudian pembayaran beresiko itu persentasenya berapa. Nah, untuk pembayaran beresiko ini dia itu hampir mendekati masa jatuh tempo pembayarannya. Kemudian ada grace period. Nah, grace period ini dia pembayaran yang dia sudah melewati batas waktu, artinya melewati tanggal jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya kita masuk ke marketplace. Dalam marketplace, lender itu bisa memilih siapa-siapa yang dia ingin danai. Nah, teman-teman bisa lihat di situ setiap borrower, setiap peminjam itu platformnya, misalnya dia butuh uang selama sebanyak 4.500.000. Kemudian bagi hasilnya itu juga ada ditampilkan di situ 517.500. Tenor waktunya 5 minggu. Kemudian kalau kita masuk ke dalam profil dari peminjam itu ada tampilannya persentase bagi hasilnya sekian, angsuran minggunya sekian, kemudian penghasilan per bulan sekian, pekerjaan dari borrower itu apa, sektor apa, kemudian akad. Nah, di situ juga ada risiko pendanaan yang dijelaskan di bagian bawah. Kemudian kita lihat paling ujung atas kanan itu ada icon semacam pengaturan. Di situ adalah filter. Jadi kalau kita mau pilih kriteria-kriteria
pihak yang nantinya pihak peminjam yang kita inginkan, misal pilih skor kredit. Nah, setiap peminjam atau borrower itu dia dikasih kayak nilai pinjaman mereka. Misalnya kalau mereka lancar pembayarannya, itu dia dapat skor A. Jadi kita bisa tahu yang mana pihak-pihak yang dia itu lancar dalam pembayarannya. Jadi kita pilih misalnya A, kemudian tipe pendanaannya apa, ada juga sektor apa, terus lokasi, tenor waktunya ini dia ada pilihannya ada 25 minggu dan 50 minggu. Kemudian besaran plafonnya itu berkisaran 1 sampai 5 jutaan. Jadi sebenarnya filter ini memudahkan lender untuk mencari kriteria-kriteria mitra untuk dia danai. Selanjutnya kita masuk ke icon home. Di sini ditampilkan total aset lender, kemudian dana tersedianya berapa. Nah, di sini juga ada tampilan pendanaan mitra aktif, sisa pokoknya berapa, angsuran yang terbayar berapa, kemudian menunggu pencairan berapa, mitra pendanaan aktifnya itu berapa, pembayaran lancarnya presentasinya juga berapa. Nah, di situ ada detail portofolionya. Kemudian ada juga pertanyaan populer yang sering ditanyakan. Ini untuk memudahkan pengguna aplikasi Amarta ketika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ada juga pendapat dari pengguna aplikasi Amarta, itu menampung semua pendapat-pendapat Anda. Kemudian juga ada blog Amarta, ini info-info terkini dari Amarta juga ada. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Amarta Performance. Nah, Amarta Performance ini dia menampilkan kinerja aplikasi kinerja Amarta dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita lihat itu selalu mengalami perkembangan. Dan bahkan dia juga menampilkan dana yang telah disalurkan itu sebanyak 3 triliun 500 juta lebih. Kemudian mitra usahanya yang terdanai itu sekitar 600.050 lebih. Kemudian pembayaran lancarnya itu presentasinya dia juga tampilkan. Jadi kita tidak terlalu takut sebagai investor dalam aplikasi Amarta ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.